Ning Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, yang bilang iman mujaddid, ternyata dirinya prinsip keberkahan secara Islam dan agama di Indonesia sudah tuntas. Kenapa tuntas? Karena kalau kita ingat, kalau kita baca Maulid Ad-Dibai yang sering disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair, ini tak sering saya ulang-ulang terus di mana-mana. Syarat keberkahan umat Islam di Indonesia ini sudah paripurna. Kenapa? Karena tiga-tiganya ada di Indonesia. Keberkahannya ini. Apa itu syarat keberkahannya? Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai, Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Kanjeng Nabi ada di kota Mekah. Syarat umat Islam berkah di Indonesia karena ada Makkah. Mekah ini simbol. Mekah ini simbol karena kota Mekah itu ada yang punya. Setiap kota mesti ono pundene, ono danyange. Pundene kota Kudus itu Sunan Mbah Ja'far Shadiq. Sundene wong Mejobo Mbah Suryo. Sundene wong Colo Mbah Sunan. Pundene wong Demak Sunan Kalijogo. Sundene wong Jepara Ratu Kalinyamatan Sultan Hadirin. Pundene wong Pati Pangeran Prakulopati. Pundene wong Kajen Mbah Mutamakin. Ngoten kan? Pundene kota Mekah niku Bani Hashim. Ning Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh itu kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saiki ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono ae Pak. Jadi nggak usah dibuat polemik jauh-jauh itu. Tapi apa cukup pegangan sama Sa'adah Ba'alwi? Nggak cukup.
Ditambah yang nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi di kota pundene Madinah sinten? Pundene Madinah sinten? Danyange Madinah sinten? Danyange Madinah menika sahabat Ansor. Saking istimewanya sahabat Ansor, Kanjeng Nabi nate ngendika, man ahabbal ansor ahabbahullah, wa man abghadal ansor abghadahullah. Sing sapa wonge mencintai Ansor, Allah mencintainya. Sing sapa wonge membenci Ansor, Allah membencinya. Muncul pertanyaan, Pak, ini GP Ansor apa GP sahabat sing Ansor biyen Pak iki, Pak? Lha kan kudu jelas toh ya? Apakah Banser dan GP Ansor itu bagian dari dalil ini apa tidak? Ngoten kan? Sudah tidak ada sahabat Ansor, diganti tabiin. Sudah tidak ada tabiin, diganti ulama-ulama Nabawi, ulama-ulama Al-Madani. Ulama-ulama Al-Madani membikin fatwa kumpul dalam Majmu' Fatawa Al-Madani. Di situ diterangkan, man a'ana wa a'azza wa nasara ala dinillahi fahuwa ansor ila yaumil qiyamah. Sing sapa wonge menolong, memuliakan dan membantu perjuangan agama Allah, maka orang tersebut disebut ansor sampai hari kiamat. Dalam dalil ini GP Ansor masuk bagian dari sahabat Ansor. Ulama-ulama lokal, ulama-ulama Al-Madani, Mbah Yai Sa'roni, Mbah Yai Ma'ruf Asnawi, Mbah Yai Ma'ruf Irsyad, Mbah Kiai Ulin Nuha, dan kiai-kiai ini masuk kategori Al-Madani ini. Jadi ulama lokal itu masuk kategori wa hijratuhu bil Madinah. Nomor 3, wa sultanuhu bisyam. Syam sekarang berubah menjadi Syria, ibu kotanya Damaskus. Hari ini konflik, juga punya punden, punya danyang. Pundene Syam adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini adalah seorang khalifah, penggantinya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menggantikan Sayyidina Ali cuma 6 bulan. Kemudian perdamaian diserahkan sama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini dikenal dengan politisi yang ulung, negarawan yang sejati, yang sahok, yang pinter, penuh dengan lika-liku. Yono ya harune sithik-sithik. Namanya politik. Makanya jenengan kalau belajar ilmu, belajarlah sama Sayyidina Ali. Tapi kalau belajar politik, kata Mbah Maimun, belajarlah sama Sayyidina Muawiyah. Ono ngene-ngene sithik-sithik itu kalau politik. Nah, sekarang Sayyidina Muawiyah sudah tidak ada, diganti siapa? Para pejabat-pejabat dan para politisi-politisi. Jadi di Indonesia ini sekarang umat Islam yang habaib wis kompak, kiyaine wis kompak, pejabatnya wis kompak, tapi pertanyaannya satu, loh sudah ada keberkahan 3 elemen ini, kenapa ekonominya masih belum maju dan kenapa ekonominya masih belum mampu menciptakan keadilan? Ini pasti ada yang kurang betul dan ada yang kurang pas
dalam proses pengambilan kebijakan. Kenapa? Karena tadi masih mengusung prinsip sabu'iyah yang itu bertentangan dengan Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Karena perintah Al-Quran jelas, kekayaan tidak boleh hanya muter di antara orang-orang itu saja, tapi harus dialihkan kepada yang lain. Diberikan kesempatan orang yang lain. Keberkahan sudah ada, tetapi keadilan ekonomi belum ada. Karena itu saudara-saudara sekalian, untuk menutup pengajian yang singkat ini, fokus perjuangan kita ke depan adalah bagaimana kita keluar dari mata rantai kemiskinan dengan cara menciptakan keadilan ekonomi dan kesempatan pendidikan bagi rakyat, wabil khusus bagi umat dan umat Islam yang ada di Indonesia ini.